Oke. Sudah bisa dengar kan? Sudah. Oke. Saya lanjutkan. Jadi untuk materi tugasnya nanti akan saya sampaikan secara daring di video conference ini. Materi yang akan saya sampaikan yang pertama mengenai jaringan komputer. Jika di minggu-minggu sebelumnya kalian sudah dijelaskan mengenai apa itu topologi, manfaat dari jaringan komputer, kemudian apalagi jenis-jenis jaringan. Kali ini akan saya sampaikan untuk hardware yang akan digunakan di dalam jaringan itu sendiri. Bisa lihat gambarnya? Bisa. Bisa ya? Bisa. Oke, yang pertama di layar monitor kalian atau screen kalian itu ada hardware yang bernama Ethernet card atau PAN card. betul. Atau nama lainnya juga disebut dengan NIC atau NIC. Ya, seperti ini bentuknya. Kemudian ada yang namanya hub. Kemudian yang ketiga namanya switch, router, repeater, bridge, modem, dan juga nanti konektor, tang krimping, dan juga LAN tester. Semua hardware ini nanti digunakan dalam pembuatan sebuah jaringan. Saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, untuk Ethernet card ini letaknya ada di mana? Di Ada yang PC. tahu? Di PC, betul. Di PC atau di laptop, CPU. Iya. Kemudian untuk hub ini itu fungsinya hampir sama dengan switch. Ya. Bedanya apa? Kalau hub dia membagi tapi dia tidak menggunakan MAC address. Ini. MAC address itu adalah kode unik dari sebuah Ethernet card. Nah, fungsinya ini dia untuk membagi atau menyambungkan data. Saya lanjutkan ya. Kemudian ada yang namanya router. Router ini digunakan untuk menyambungkan antar jaringan. Kalau hub switch tadi digunakan untuk menyambungkan antar komputer, nah sedangkan router ini digunakan untuk menyambungkan antar jaringan. Iya, betul. Sedangkan ada yang namanya repeater. Repeater ini digunakan untuk menguatkan sinyal, biasanya sinyal WiFi. Jadi sinyal yang ditangkap itu dikuatkan lagi dengan perangkat yang namanya repeater. Kemudian bridge itu adalah jembatan dari router dengan router. Ya, kalau tadi menjembatani komputer dengan komputer pakai switch, jembatan ini switch itu pakai router. Nah, bridge ini jembatani antara router dengan router. Terus selanjutnya modem. Nah, ini yang nanti ke perangkat telepon yang nanti mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem itu singkatan ya. Modulator, demodulator. Jadi ada singkatannya modem itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kabel. Nah, kelihatan ya di situ? Ya. Untuk kabel itu ada 3 tipe yang sering kita pakai. Yang pertama, kabel jenis UTP, kemudian kabel koaksial, dan fiber optik. Nah, yang dipakai untuk IndiHome itu kebanyakan pakai fiber optik seperti ini. Ini kabelnya, sedangkan RJ45 ini ada konektornya. Ya, konektor itu diletakkan di bagian ujung kabel dengan ujung kabel. Seperti ini. Yang selanjutnya ada tang krimping. Nah, tang krimping ini ada beberapa fungsi. Yang pertama, satu memotong. Kemudian mengupas kabel ya. Memotong kabel, mengupas kabel, dan yang terakhir adalah mengunci.
mengunci konektor RJ45 ke dalam kabel UTP. Terus yang terakhir ini ada alat yang namanya kabel tester atau LAN tester. Nanti akan saya jelaskan fungsinya. Fungsinya adalah untuk menguji ketersambungan kabel dari ujung ke ujung yang kedua. Oke, sampai di sini paham? Halo? Lumayan. Ya. Oke, saya lanjutkan ke media transmisinya sekarang. Kalau tadi perangkatnya, ya nanti kan ada rekamannya. Nanti rekamannya saya share. Yang kedua, ada yang namanya dengan media jaringan. Media itu adalah perantaranya. Jadi nyambungkan perangkat satu dengan perangkat yang lain itu pakai media. Ada dua ya medianya. Yang pertama media berbasis kabel atau wired network. Yang kedua adalah wireless network, artinya tanpa kabel. Atau kata lainnya nirkabel. Yang kabel itu tadi ada 3 jenis ya. Yang pertama kabel twisted pair. Twisted pair dibagi dua lagi. Ada UTP, ada STP. Bedanya apa? Kalau UTP itu unshielded, tanpa pelindung. Kalau yang STP, S itu shielded, artinya dengan pelindung. Pelindung di sini adalah pelindung menggunakan aluminium foil. Seperti ini. Bedanya cuma itu, tapi secara fungsi sama, jumlah kabelnya sama, cuma bedanya ada di lapisan pelindung. Betul. Kemudian ada namanya kabel koaksial. Kabel koaksial ini bentuknya seperti kabel antena. Ini biasanya digunakan untuk topologi jenis topologi bus. Ya. Ini bentuknya kabel anten. Kemudian ada juga kabel fiber optik yang tadi saya katakan untuk yang IndiHome itu. Nah, ini kelebihannya adalah kecepatannya sangat tinggi. Yang di perantaranya dia menggunakan serat optik, jadi berbasis cahaya. Seperti ini bentuknya. Oke ya. Kalau tadi berbasis kabel, sekarang yang tanpa kabel atau wireless. Itu ada beberapa macam. Yang pertama ada menggunakan gelombang mikro atau microwave, gelombang radio, Bluetooth, infrared, atau sekarang kita kenal dengan Wi-Fi. Ya. Termasuk juga nanti satelit. Oke, bentuknya seperti ini. Nanti bisa kalian pelajari untuk detailnya. Terus saya lanjutkan mengenai IP address. Ya, IP address ada yang tahu, Bro? IP itu adalah internet protokol atau alamat. Jadi tiap komputer itu agar bisa dikenali, dia harus memiliki yang namanya IP address. Internet protokol. Iya. Biasanya ada angka-angka unik seperti ini. Nah, di situ ada namanya network ID. Semacam alamatnya ya, kayak RT RW ini nomor rumahnya seperti itu. Nah, IP sendiri itu dibagi secara versinya ada dua. Versi 4 dan versi 6. Nanti di detailnya kalian bisa pelajari sendiri. Terus secara kelas itu dibagi ada 5 kelas. Tapi umumnya yang bisa dipakai itu adalah kelas A, B, dan C. Yang kelas A itu dimulai dari segmen 0 sampai 127. Yang bagian depannya ya. Yang ini. Oh iya, Pak. Yang bagian depannya kalau diawali dengan angka 0 sampai 127 itu masuk kelas A. Kemudian kalau 128 sampai 191 itu masuk nanti di kelas B. Sedangkan yang kelas C itu dimulai dari 192 sampai 223. Yang umumnya kita pakai itu adalah yang kelas C ini. Diawali 192. Itu biasanya kita gunakan untuk jaringan lokal.
Yang untuk kelas D, kelas E ini adalah pengembangannya, cuma ini jarang dipakai. Ya, umumnya yang kita pakai adalah kelas C, tergantung pada lingkup skup wilayahnya. Terus selanjutnya ini ada namanya OSI layer. OSI sendiri adalah kepanjangan dari Open System Interconnection, yaitu lapisan-lapisan dari sebuah jaringan komputer. Dimulai dari physical, kemudian data link, network, transport, sampai pada application. Nah, tiap lapisan ini memiliki karakteristik tersendiri ya. Dimulai dari yang physical ini, dimulai dari Ethernet card. Data dimulai dari Ethernet card, kemudian masuk ke data link. Data link itu melewati MAC address itu tadi, melewati kabelnya, kemudian sampai proses aplikasinya. Ini nanti kalian baca. Saya skip, kemudian masuk ke jenis penyambungan kabel. Oke, dalam penyambungan kabel itu ada dua jenis sambungan. Yang pertama namanya kabel straight, yang kedua adalah namanya kabel cross. Straight sendiri itu artinya adalah lurus, kalau cross itu artinya silang. Maksudnya gimana antara straight dengan cross itu? Kalau straight itu lurus, maksudnya begini. Saya ilustrasikan ada kabel ujung satu, ini nanti ketemu dengan ujung satu di sebelahnya. Lurus ya, jadi 2 ketemu 2, 3 ketemu 3. Ini disebut dengan kabel straight. Kalau cross itu silang, jadi nanti 1 ketemu 3, 2 ketemu 6. Oh iya. Ya, disilang ya. Cuma ada 2 kabel yang disilang. Nomor 1 ketemu 3, sebaliknya, sama 2 ketemu 6. Yang lain tetap lurus. Bedanya di situ. Nah, dalam hal penggunaan untuk kabel straight, itu kuncinya gini. Kalau straight itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Contoh, misalkan switch dengan PC, router dengan komputer. Sedangkan kalau cross itu perangkatnya sama. Contoh, misalkan komputer dengan komputer, switch dengan switch, router dengan router. Itu pakai kabel cross. Paham ya? Intinya kalau cross untuk yang sama perangkatnya. Oke, saya putarkan dulu video untuk cara penyambungannya. Nah, ini praktikum kakak kelas kalian waktu menyambungkan kabel. Ya, kebetulan ini yang kita praktekkan adalah pembuatan kabel straight. Ini alat bahannya. Nah, ini nanti ada langkah-langkahnya. Jadi setelah dipotong, kemudian dikupas, diurutkan. Urutan kabelnya adalah seperti yang ada di gambar ini. Sampai nanti pada proses pengkerimpingan dan pengetesan. Nah, ini alat untuk tesnya, namanya LAN tester. Cukup mudah ya. Nah, ini ketika ujung satu ketemu ujung satu, 2 ketemu 2, maka ini disebut dengan kabel straight. Insya Allah nanti ketika COVID ini selesai, bisa kita praktekkan untuk ini. Oke. Saya lanjut ya. Nah, itu tadi kabel straight. Sekarang ini ada praktek untuk menghubungkan antara komputer dengan komputer atau PC dengan PC. Bisa juga laptop dengan laptop. Maka yang kita pakai adalah kabel cross.
Tadi saya katakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, kita menggunakan kabel cross. Ini bentuk jenis sambungannya. Settingnya nanti adalah di network and connection. Di situ kamu setting IP yang pertama. Ini ya, di setting sama-sama di segmen 192 sekian-sekian. Nah, nanti kalian bisa mengecek dengan perintah. Halo? Ya. Ya, perintah yang kita gunakan nanti ada dua. Yang pertama ipconfig. ipconfig itu digunakan untuk melihat IP dari komputer kita. Itu ipconfig. Setelah kita lihat IP kita bisa mengetes IP tujuan kita. Itu menggunakan perintah ping. Ya, biasanya kalau kalian di DPM dulu kan ada namanya ping ya. Ping itu adalah maksudnya untuk ngetes jaringannya nyambung atau tidak. Ping, kemudian nanti alamat IP tujuan, kemudian kita enter. Jika di situ muncul tulisan seperti ini, ketika kita ping, muncul pesan reply from titik-titik-titik, nah keluar angkanya. Itu artinya koneksinya tersambung. Ya, sebaliknya, kalau di situ ada keterangan request timeout, maka koneksinya gagal. Kalau tersambung, bentuknya seperti ini, ada balasan reply. Kalau gagal, itu ada keterangan request timeout. Oke, saya rasa itu ya. Untuk selanjutnya nanti kalian bisa cek di website saya. Linknya nanti saya share di grup. Ada yang ditanyakan? Iya. Cukup jelas? Tidak ada ya? Jelas. Oke, terus nanti kalian kerjakan tugasnya ada di alamat ini. Tugasnya nah ini. Untuk tugas komputer jaringan dasar nanti ada 3. Yang pertama kalian membaca artikel yang tadi saya share. Ya, kalian pelajari. Yang kedua nanti kalian kerjakan kuis. Nanti kamu klik linknya ini. Soalnya ada 20 soal. Kalian boleh mengerjakan maksimal 2 kali. Ketika nanti nilainya tidak mencapai 75, kalian bisa mengulangi lagi maksimal 2 kali. Ya, paham ya? Kemudian yang terakhir nanti kalian isi absensi online-nya. Nah, di absen online ini nanti kamu masukkan nama, nomor absen, tanggal, mapelnya, kemudian checklist tugasnya. Setelah itu kamu isi tanda tangan digitalnya. Jadi nanti saya tahu itu tanda tangan kamu atau tidak, itu saya tahu. Kalian harus buat tanda tangan digital, kemudian jangan lupa mengupload foto bukti belajar di rumah. Boleh dalam bentuk screenshot tugas, screenshot ikon tadi, foto selfie berupa mengerjakan tugas, atau nanti screenshot hasil ujiannya. Maksimal 5 gambar. Maksimal 5 gambar. Terus ukurannya maksimal 20 MB. Oke ya. Untuk tugasnya saya tunggu nanti sampai pukul 23 malam nanti. Oke ya. Sedikit kok tugasnya. Cuma kalian membaca, mengerjakan kuis, sama mengisi presensi online tadi. Oke. Ada yang ditanyakan? Safar barangkali? Cukup jelas ya? Tidak ada yang ditanyakan? Insya Allah. Tidak ada ya?
Oke, kalau nanti kurang jelas bisa ditanyakan di grup atau japri di WA saya. Saya rasa itu untuk penjelasannya, untuk tugasnya. Kalian bisa pelajari di website saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Terima kasih atas partisipasinya, sudah bergabung di video conference pagi hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan bermanfaat buat kalian semua. Amin. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.